Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian mustalahul hadis dari kitab Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu munqati'us sanad. Pembahasan tentang munqati'us sanad, sanad yang terputus. Sanad yang terputus. Ada 3 pembahasan. Alif, ta'rifuhu, definisinya. Ba, aqsamuhu, macam-macamnya. Jim, hukmuhu, hukumnya. Pembahasan tentang munqati'us sanad, hadis yang terputus. Karena telah kita jelaskan sebelumnya, hadis sahih syaratnya adalah bisanadin muttasil, dengan sanad yang bersambung. Apabila sanadnya terputus, berarti hadis tersebut dhaif. Dan hadis yang dhaif sebabnya macam-macam. Sebabnya banyak. Yani sebab hadis tersebut dikatakan dhaif atau ditolak ada banyak. Namun dari semua sebab tersebut kembali kepada 2 sebab asasi, 2 sebab pokok. Yang pertama, saqtun fil isnad dan ta'nun fil rawi. Sanadnya terputus atau rawinya tertuduh. Apakah tertuduh sebagai pendusta ataukah hafalannya lemah? Ini 2 sebab pokok. Apa 2 sebab pokok? Sanad yang terputus atau rawi yang tertuduh. Baik. Maka yang akan kita bahas ini adalah sebab yang pertama. Sanad yang terputus. Mungkin rawi-rawinya thiqah, tapi sanadnya terputus. Maka hadis tersebut menjadi dhaif. Dan sanad terputus itu terbagi 2. Ada yang zahir dan ada yang khafi. Ada yang zahir dan ada yang khafi. Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan menjelaskan kedua-duanya. Pembahasan munqati'us sanad adalah sanad yang terputus secara zahir. Adapun pembahasan berikutnya yang terputus secara khafi, yaitu adanya at-tadlis atau adanya mursalun khafi. Itu pembahasan berikutnya. Jadi pembahasan yang pertama ini adalah saqtun zahir, terputusnya sanad secara zahir. Baik. Qala rahimahullahu taala, alif munqati'us sanad huwa alladhi lam yattasil sanaduhu. Yang dimaksud dengan munqati'us sanad, hadis yang terputus sanadnya adalah yang tidak bersambung sanadnya. Yang tidak bersambung sanadnya. Jadi dari rawi yang terputus, ada yang hilang dari sanadnya. Wa qad sabaqa anna min syurutil hadits sahih wal hasan ay yakuna bi sanadin muttasil. Dan telah lewat penjelasan bahwasannya di antara syarat hadis sahih dan hasan adalah sanadnya itu muttasil, bersambung. Berarti kalau sanadnya terputus, bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, maka dia adalah hadis dhaif. Ba wa yanqasimu ila 4 aqsamin. Dan hadis munqati'us sanad terbagi menjadi 4 bentuk. Mursalun wa mu'allaqun wa mu'dalun wa munqati'. Pertama mursal, kedua mu'allaq, ketiga mu'dal, keempat munqati'. Kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing dari pembagian ini. Al-awwal, yang pertama, fal mursal ma rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabiyyun lam yasma' minhu aw tabi'iyyun. Maka yang dimaksud dengan hadis mursal adalah sebuah hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabi, yakni dinasabkan, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat yang mana sahabat ini tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia dengar dari sahabat yang lain, tapi dia tidak mengatakan si fulan berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tidak. Langsung dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Fahimtum? Maka ini namanya mursal. Demikian pula tabi'in. Seorang tabi'in mengatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mestinya dia mengatakan apa? Aku mendengar seorang sahabat berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi dia katakan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka ini disebut sebagai hadis mursal. Nanti akan dijelaskan pada bagian akhir mursal sahabat dan mursal kibaru tabi'in itu diterima. Itu diterima. Baik. Makanya ini dimaksud dengan hadis mursal. Atau dalam definisi yang lain, ma saqata min akhir isnadihi man ba'da at-tabi'in. Ma saqata min akhir isnadihi man ba'da at-tabi'in. Hadis itu dikatakan mursal apabila hilang atau jatuh pada akhir sanadnya setelah tabi'in. Setelah tabi'in. Berarti apa? Sahabat. Namun kata Syekh, ada juga dikatakan mursal tabi'in. Jadi perlu diperhatikan juga yang dimaksud dengan sanad yang akhir adalah sahabat. Adapun awal sanad adalah yang terakhir menyampaikan hadis tersebut. Justru yang pertama menyampaikan yaitu sahabat dikatakan akhiru isnad. Baik. Maka yang dimaksud dengan hadis mursal. Disebutkan para ulama ada kitab-kitab khusus yang menulis hadis-hadis mursal. Seperti Al-Marasil li Abi Daud. Al-Marasil li Abi Daud. Demikian pula ada Al-Marasil li Ibni Abi Hatim. Dan juga ada kitab Jami'ut Tahsil li Ahkamil Marasil lil Allai. Ini kitab-kitab khusus yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat mursal. Jamaknya adalah Al-Marasil. Al-Thani, yang kedua, wal mu'allaq ma hudhifa awwalu isnadihi. Ma hudhifa awwalu isnadihi. Adapun yang dimaksud dengan hadis mu'allaq adalah yang hilang awal sanadnya, rawi pertamanya. Baik. Apakah yang hilang itu adalah rawin wahidin fa aktsar ala tawalli? Seorang rawi atau lebih secara berurut maka disebut sebagai mu'allaq. Yang hilang awal sanadnya atau lebih dari satu rawi yang hilang. Rawi pertama dan rawi kedua. Ala tawalli secara berurutan. Ini pertama dan kedua, bukan pertama dan ketiga. Nanti akan datang istilahnya lain kalau pertama dan ketiga. Maka ini disebut dengan hadis mu'allaq. Baik. Ini pengertian yang pertama. Wa qad yuradu bihi, dan bisa jadi yang dimaksud dengan hadis mu'allaq, ini pengertian yang kedua, ma hudhifa jami'u isnadihi, yang dihilangkan semua sanadnya. Jadi tidak disebutkan satu pun sanadnya. Semuanya dihilangkan. Kaqaulil Bukhari, seperti ucapan Al-Bukhari, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Ini ucapan Bukhari. Bukhari bukan sahabat, tapi dia bisa mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Maksudnya apa? Sanadnya ada, cuma beliau tidak sebutkan. Makanya disebut sebagai hadis mu'allaq. Disebut sebagai hadis mu'allaq. Dan hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari itu ada perinciannya, nanti akan datang pada bagian akhir. Kalau beliau sebut dengan sigah jazm, maka sahih. Kalau dengan sigah tamrid, maka dhaif. Baik, nanti akan datang penjelasannya. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis mu'allaq. Ada dua ya. Yang pertama, apabila hilang atau tidak bersambung sanadnya karena tidak adanya rawi yang pertama. Atau kedua, secara berurutan. Yang kedua secara berurutan tidak disebutkan Syekh ya. Ana tambahkan. Antum tulis. Dikatakan oleh Syekh yang hilang di awal sanadnya, tambahkan hilang seorang rawinya atau lebih alat tawalli secara berurutan. Dan bisa jadi yang dimaksudkan hadis mu'allaq adalah dihapus seluruh sanadnya oleh para penulis kitab seperti Al-Imam Al-Bukhari. Dan ada perincian, apakah dia sahih atau dhaif, ada perincian nanti. Kemudian kata Syekh, fa amma ma yanquluhul musannifun kasahibil umdah mathalan mansuban ila aslihi biduni isnadin fala yuhkam alaihi bitta'liq hatta yunzara fil aslil mansub ilaihi. Kata Syekh rahimahullah,
Fa amma ma yanquluhul musannifun. Adapun yang dinukil oleh para penulis, para penyusun kitab. Ka Sahibul Umdah, seperti Sahibul Umdah. Siapa maksudnya? Siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi, Umdatul Ahkam. Masalan, sebagai misal, mansuban ila aslihi biduni isnad. Di mana hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam dinisbahkan kepada asalnya, yaitu Bukhari dan Muslim, tanpa disebutkan sanad. Kan gitu. Termasuk Riyadhus Shalihin. Sebutkan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, enggak disebutkan sanadnya secara lengkap. Tapi kalau diperiksa Bukhari dan Muslim, sanadnya ada lengkap. Maka fala yuhkam alaihi bita'liq. Tidak dihukumi atasnya dengan ta'liq, yakni tidak dikatakan sebagai hadis mu'allaq. Hatta yunzara fil aslil mansub ilaih. Sampai dilihat pada kitab asalnya yang dinisbahkan kepadanya. Jadi dalam Riyadhus Shalihin kan banyak. Dari Abu Hurairah, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim. Enggak disebutkan sanadnya. Tidak bisa dikatakan hadis ini mu'allaq karena enggak ada sanad. Lihat dulu dalam Bukhari dan dalam Muslim. Baik. Li'anna naqilahu ghairu musnidin lahu. Sebab orang yang menukil dari kitab tersebut bukanlah orang yang menyebutkan sanadnya, bukan musnid, bukan yang mensanadkan hadis tersebut. Wa innama huwa far'un. Wal far'u lahu hukmul asal. Kitab tersebut hanyalah cabang, dan cabang itu harus dilihat pada hukum asalnya. Jadi dilihat dulu pada kitab tersebut. Baik. Yang ketiga, ats-tsalits wal mu'dal. Ma hudhifa min asna'i sanadihi rawiyani fa aktsar 'ala at-tawalli. Yang dimaksud dengan hadis mu'dal, ma hudhifa min asna'i sanadihi, adalah hadis yang hilang dari pertengahan sanadnya rawiyani, dua orang rawi. Fa'aksar atau lebih, alat tawalli, secara berurutan. Jadi dalam satu sanad hadis, kalau di situ tidak ada dua orang rawi disebutkan dan rawi itu kedudukannya berurutan, maka itu disebut hadis apa? Mu'dal. Dua orang rawi atau lebih. Apabila dia berurutan dari pertengahan sanad, apabila dia berurutan, maka disebut sebagai hadis mu'dal. Dan dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam Tadribur Rawi, min madhani al-mu'dal wal munqati wal mursal Kitabus Sunan li Sa'id bin Mansur. Di antara persangkaan kuat para ulama bahwa kitab-kitab tersebut memuat hadis mu'dal, munqati dan mursal adalah Kitabus Sunan karya Sa'id bin Mansur. Wa mu'allafat Ibnu Abid Dunyah, dan juga karya-karyanya Ibnu Abid Dunyah. Banyak hadis-hadis dhaif. Baik. Ar-rabi, yang keempat, wal munqati. Yang dimaksud dengan hadis munqati, ma hudhifa min asna'i sanadihi rawin wahidun aw rawiyani fa aktsar la 'ala tawalli. Hadis munqati adalah ma hudhifa min asna'i sanadihi. Apa yang hilang dari pertengahan sanadnya rawin wahid. Satu orang rawi. Aw rawiyani, atau dua orang, fa aktsar atau lebih. La 'ala tawalli, namun tidak berurutan. Jadi hilang dari sanad tersebut seorang rawi pada pertengahan sanadnya, atau dua orang namun tidak berurutan. Misalnya rawi yang kedua dan keempat, bukan dua dan ketiga. Kalau dua dan ketiga apa? Mu'dal. Kalau dua dan keempat menjadi munqati atau lebih. La 'ala tawalli, tidak berurutan. Ini makna yang pertama. Wa qad yuradu bihi, dan bisa jadi yang dimaksud dengan munqati, ini makna yang kedua, kullu man lam yattasil sanaduhu. Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Fayashmalul aqsamal arba'ata kullaha, maka mencakup seluruh 4 bentuk hadis yang terputus sanadnya ini. Jadi ada dua pengertian munqati. Bisa jadi maksudnya mencakup mursal, mu'allaq, mu'dal, dan munqati itu sendiri. Kan munqati itu artinya terputus. Jadi semua yang terputus, apakah di awalnya, di pertengahannya, satu orang rawi atau dua orang rawi, maka tercakup dalam makna munqati. Itu makna umumnya. Adapun makna khususnya adalah yang hilang dari pertengahan sanad seorang rawi atau dua orang rawi atau lebih, namun tidak berurutan. Baik, sekarang kita masuk pada contoh.
ya, biar jelas. Mithalu dzalik, contoh untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan mursal, mu'allaq, mu'dal dan munqati. Ma rawahu al-Bukhari. Apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari? Qala haddatsana al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Beliau mengatakan yakni al-Humaidi Sufyan telah menyampaikan kepada kami. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Beliau mengatakan yakni Sufyan telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Yahya bin Sa'id mengatakan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqul, bahwasannya Muhammad bin Ibrahim at-Taimi mendengarkan Alqamah bin Waqqas al-Laythi berkata, sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Alqamah bin Waqqas al-Laythi berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan di atas mimbar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan manusia tergantung niatnya, sampai akhir hadis. Perhatikan silsilahnya. Dari Al-Bukhari, Al-Humaidi, Sufyan, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, Alqamah bin Waqqas, Umar bin Khattab. Ini kumpulan rawinya. Ini silsilahnya. Al-Humaidi, Sufyan, Yahya, Muhammad, Alqamah dan Umar. Maka kata Syekh, fa idza hudhifa min hadha sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu summiya mursalan. Apabila dihilangkan dari sanad ini Umar bin Khattab, dinamakan sebagai mursal. Karena apa? Karena hilang sanadnya yang terakhir. Wa idza hudhifa minhu al-Humaidi summiya mu'allaqa. Dan apabila dihilangkan dari sanad ini al-Humaidi, yakni sanad yang pertama, maka dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Hilang al-Humaidi dari yang pertama. Wa idza hudhifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id summiya mu'dalan. Dan apabila dihilangkan dari sanadnya ini Sufyan dan Yahya bin Sa'id, dinamakan mu'dal. Karena dihilangkan dari tengah dan ala tawalli, yakni secara berurutan. Dihilangkan dari tengah, maka dikatakan mu'dal. Wa idza hudhifa minhu Sufyan wahdahu aw ma'at Taimi summiya munqati'an. Dan apabila yang dihilangkan adalah Sufyan sendiri atau dua bersama At-Taimi, tidak berurutan dengannya, maka dikatakan sebagai munqati'. Baik, paham tuh? Ada yang belum paham? Akhi, bisa dipahami? Paham enggak? Insyaallah ya. Ada yang belum paham? Jelas? Baik. Lawas khair insyaallah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Tinggal pembahasan berikutnya jim hukmuhu. Hukumnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa munqati'us sanad bi jami'i aqsamihi mardudun. Dan hadis yang terputus sanadnya dengan segala bentuknya mardud, tertolak, yakni dhaif, lil jahli bihalil mahdhuf, dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakjelasan tentang keadaan rawi yang dihilangkan tersebut. Siapa dia? Jangan-jangan pendusta, jangan-jangan orang kafir. Maka enggak usah berpegang kepada sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih sifatnya jangan-jangan. Maka ulama menghukumi hadis tersebut dhaif, tertolak kalau terputus sanadnya. Siwa ma ya'ti, kecuali beberapa pengecualian berikut ini. Yang pertama, mursalus sahabi, mursalnya sahabat. Maka ini sahih, karena sahabat tidak mungkin berdusta. Sahabat tidak mungkin berdusta, dan sahabat adalah orang yang paling hati-hati dalam menerima hadis. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal hadis tersebut beliau tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah, mungkin dari bapaknya Al-Abbas. Demikian pula Ibnu Umar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, padahal beliau tidak melihatnya langsung, mungkin diceritakan oleh bapaknya Umar. Maka hadis tersebut sahih. Hadis tersebut sahih, diterima. Karena sahabat tidak diragukan lagi. Baik.
Yang kedua, mursalu kibarit tabi'in inda katsirin min ahli ilmi. Mursalnya kibarut tabi'in menurut kebanyakan atau banyak daripada ulama. Menurut banyak ulama, mursalnya kibarut tabi'in itu sahih, dapat diterima. Ya, kibarut tabi'in disebutkan dalam catatan kakinya, humul ladzina aktsaru riwayatahum anis sahabah. Kibarut tabi'in adalah orang-orang yang banyak periwayatan mereka dari sahabat. Ka Sa'id bin al-Musayyib wa Urwah bin Zubair. Seperti Sa'id bin al-Musayyib dan Urwah bin Az-Zubair. Maka apabila Sa'id bin al-Musayyib atau Urwah bin Zubair mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis apa? Mu'dhal atau mursal? Mursal. Ya. Kalau dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti mursal. Kalau dia kibarut tabi'in, diterima hadisnya menurut kebanyakan atau banyak daripada ulama, yakni para tabi'in yang banyak sekali periwayatannya. Yang ketiga, al-mu'allaq idza kana bi sighatil jazm fi kitabin ultuzimat sihhatuhu ka sahih al-Bukhari. Mu'allaq apabila dengan sigah jazm. Ini yang Anda katakan tadi. Pada sebuah kitab yang ultuzimat sihhatuhu, dilazimkan kesahihannya, yakni tidak diragukan lagi. Seperti apa? Sahih al-Bukhari. Jadi di sini mu'allaq pada Sahih al-Bukhari itu berbeda. Ada dua sigah. Sigah jazm dan sigah tamrid. Ada yang tahu bagaimana sigah jazm itu dan sigah tamrid? Ya? Nah, Kendari. Antum akhi? Umar, Abdurrauf. Antum? Siapa lagi? Antum akhi? Afaqih? Sigah jazm, sigah tamrid. Kan udah belajar itu dulu. Antum akhi? Atau Allah alam, ahsanta. Atau yang paling benar. Berarti antum belum baca buku ana yang salafi, antara tuduhan dan kenyataan. Sudah baca belum? Belum selesai. Tapi sudah lewat tapi enggak perhatikan mungkin. Itu yang bantahan kepada Idahram pada ini. Ucapan Ibnu Abdul Bar. Ya. Waruwiya, diriwayatkan bahwasanya tentang keutamaan, enggak ingat pasti tentang keutamaan Ali. Diriwayatkan dari sahabat fulan mengutamakan Ali daripada Abu Bakar. Ruwiya itu yang namanya sigah tamrid, yang sakit. Ruwiya atau hukiya, kila itu maksudnya sigah tamrid, dikatakan, diriwayatkan, dihikayatkan. Kalau sigah jazam dipastikan qala, rawa, haka. Nah itu. Jadi kalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan qala, haka atau rawa, maka berarti itu adalah sahih. Kalau beliau katakan qila, ruwiya atau hukiya, maka itu dhaif. Dan itu sengaja beliau katakan, beliau beri isyarat. Jadi orang sudah tahu Imam Bukhari memberi isyarat. Imam Bukhari rahimahullah memberi isyarat. Iya. Dan di sini ada faedah tentang hadis mu'allaq tentang pengharaman musik dalam Sahih Al-Bukhari, itu hadis mu'allaq. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Itu hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari. Dan sanadnya ada, bukan tidak ada. Lihat di dalam Abu Daud. Sanadnya ada dalam Abu Daud. Jadi yang tidak disebutkan sanadnya oleh Al-Bukhari belum tentu tidak ada sanadnya. Sanadnya ada, lihat di kitab yang lain. Nah, tinggal kita lihat apakah Imam Bukhari menyebutkan dengan sigah jazam atau sigah tamrid. Kalau sigah jazam menunjukkan beliau mensahihkan hadis tersebut. Kalau sigah tamrid berarti beliau mendhaifkan. Baik, yang keempat, yang terakhir, pengecualian hadis munqati yang diterima adalah ma jaa'a muttasilan min tariqin akhar wa tammat fihi syurutul qabul. Adalah hadis yang terputus sanadnya namun pada jalan yang lain dia bersambung dan sempurna padanya atau terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya sebuah hadis, yaitu syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Jadi satu hadis mungkin sanadnya terputus, tapi belum tentu kita katakan hadis itu dhaif. Kalau ada penguat hadis lain yang sanadnya bersambung, maka hadis yang dhaif ini bisa jadi hasan atau bisa jadi sahih li ghairihi. Baik. Kemudian yang terakhir faedah, yarhamukallah. Bagaimana kita mengetahui
terputusnya sanad. Dikatakan para ulama, wa yu'rafu as-saqtu min 'adami at-talaqi baina ar-rawi wa syaikhihi. Dan diketahui terputusnya sanad itu dengan tidak adanya pertemuan atau perjumpaan antara rawi dengan gurunya. Kita dapat mengetahui sanad itu terputus karena rawi yang meriwayatkan dari gurunya ternyata tidak pernah berjumpa dengan gurunya. Kalau begitu dikatakan sanadnya terputus. Imma li'annahu lam yudrik asrahu. Dan sebab-sebab kita bisa menetapkan tidak bertemunya rawi dengan gurunya ada beberapa sebab. Di antaranya, apakah karena rawi tersebut tidak mendapati masanya, yakni tidak hidup di masanya. Bagaimana dia bisa dikatakan dia berguru kepada seorang syekh, padahal syekh itu sudah meninggal, dia belum lahir. Baik. Au adraka asrahu lakinnahu lam yajtami' bihi. Atau bisa jadi dia mendapati masanya, hidup semasa dengan syekh, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan syekh tersebut. Wa laysat lahu minhu ijazah wala wijadah. Dan dia tidak memiliki dari syekh tersebut sebuah ijazah atau wijadah. Apa itu ijazah? Ijazah itu adalah al-idhnu birriwayah. Izin untuk meriwayatkan. Dan ini bisa jadi seorang rawi mendapatkan izin meriwayatkan dari seorang syekh walaupun dia tidak pernah bertemu dengan syekh tersebut. Lalu dari mana dia mendapatkan izin? Ya dari muridnya syekh itu. Dari muridnya syekh itu. Jadi ada perantaranya. Ya sudah diberikan ijazah. Baik. Atau wijadah. Wijadah itu adalah seorang rawi memiliki kitab yang ditulis oleh syekh tersebut. Dan diketahui dengan pasti bahwa tulisan itu memang tulisan syekh itu. Walaupun dia belum pernah berjumpa dengan syekh tersebut, tapi dia memiliki kitabnya dan dapat dipastikan itu memang kitab syekh tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang yang berjumpa dengan syekh tersebut. Ini namanya wijadah. Maka permasalahan berikutnya, bagaimana mengetahui atau memastikan seorang rawi berjumpa dengan gurunya? Caranya adalah dengan ma'rifatu tarikhir ruwat, mengenal tarikh, sejarah, biografi para rawi tersebut, mempelajari, meneliti kapan mereka lahir, kapan mereka meninggal, dan kapan mereka mulai menuntut ilmu, serta kapan mereka melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini harus diketahui. Dan ini ilmu yang hampir-hampir tidak ada selain pada kaum muslimin. Selain pada kaum muslimin. Dan inilah sebab-sebab yang Allah ciptakan untuk menjaga agama Islam. Hampir tidak ada. Ya. Untuk membaca kisah Wali Songo, kisah Napoleon Bonaparte, kisah siapa lagi? Pahlawan-pahlawan kafir, atau kisah yang ditulis oleh orang-orang awam kaum muslimin seperti kisah Wali Songo, itu sulit sekali ditemukan tarikh ruwatnya, sejarah dan biografi para perawinya. Entah siapa yang menyampaikan kepada kita Wali Songo melakukan ini dan itu. Siapa yang menyampaikan, kapan dia lahirnya, orangnya seperti apa, kapan dia mati, kapan dia menuntut ilmu, apakah dia bertemu dengan rawi sebelumnya, itu susah dibuktikan. Tetapi untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jahabidah, ulama-ulama besar yang mampu mengenali para rawi tersebut secara detail. Kapan dia lahir, bapaknya siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, seterusnya. Kapan dia meninggal, kapan dia mulai menuntut ilmu, kapan dia dari Baghdad ke Mesir, kapan dia meninggalkan Mesir, pergi ke Syam. Inilah yang dikenal dengan kutubur rijal. Kutub ar-rijal, kitab-kitab ar-rijal, kitab-kitab khusus yang menjelaskan tentang perawi-perawi. Seperti Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib atau Taqribut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian pula Syiarul A'lamin Nubala karya siapa? Al-Hafidz Az-Zahabi dan para ulama yang lainnya yang memiliki kitab-kitab khusus dalam masalah ini. Jadi
subhanallah kita sudah nggak repot-repot lagi. Kalau mau mengetahui kapan lahirnya seorang perawi, kapan meninggalnya, kapan dia mulai menuntut ilmu, kapan dia datang di suatu negeri dan meninggalkannya, untuk memastikan dia berjumpa dengan rawi sebelumnya atau tidak, tinggal kita buka kitab-kitab tersebut. Iya. Jadi, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini juga dengan sebab-sebab, yakni dengan adanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama muhadditsin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjaga agama ini, menjaga Al-Qur'an was sunnah. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan saqtun zahir. Saqtun zahir yaitu munqati'us sanad, al-mursal, al-mu'allaq, al-mu'dal dan munqati'. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan mursalun khafi yaitu at-tadlis, atau saqtun khafi yaitu at-tadlis dan mursalun khafi. Insyaallah taala pada pembahasan yang akan datang. Baik, fi iskal? Soal? Ada yang masih membingungkan? Jelas ya? Baik. Kalau belum jelas nanti ditanyakan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 1404 8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.